sambal batu. Tapi 2 game Grok. Sabar beneran ini. Iya bener Om, bener. Gak salah kok, gak salah. Dua game yang dimana memang Groknya punya power untuk mendapatkan momentumnya. Dan masih dilepaskan ternyata dan akhirnya Chusin masih ya untuk Gibos. Dan Grok masih ada juga sekarang untuk Gibos kalau mereka mau pergunakan. Sama Uranus kan 3 kali Lilo berarti ya, gak dikasih Uranusnya tangan dari tim Vivo. So Dewa, Rock, first pick kemarin tadi udah kejawab di game keduanya dengan performa yang bagus banget dari pemainnya. Dan menurutku kalaupun emang pengen coba di juggling lagi ya dari segi draftnya, gak cuma dari Grok aja di first pick, Lunox gak sih Om? Lunox ya menurutku bakal sama sih 2 pick awal buat Dewa juga, tapi itu dia Di beda. Walaupun Broken Walls ya hancur gitu tembok-tembok, ya Grok tetap masih ya Grok ya. Ya itu dia, Grok Ya. ini lagi agak cukup Soalnya meresahkan hari ini loh. iya, kalau kita lihat apa yang dilakukan dengan Buesa tadi adalah buka Earth Rampart, langsung ada team fight di sana. Ya. Entah dia masih mau punya tank charge atau cuma punya power swing, nggak apa-apa, dia tetap masuk di sana. Oke, langsung ada Kalea juga, hero power yang dimiliki oleh Henki. Dan Lancelot lagi. Dan Lancelot lagi. Ya, apakah Albert akan bisa di cover oleh rekan-rekan yang lain? Itu yang menjadi pertanyaan kita sekarang ya. Ya. Lihat seperti tadi untuk Lancelot pun tidak terlalu buruk sebenarnya. Enggak. Sempat dapetin point kill juga tadi untuk Albert. Ya, makanya sekarang shiftingnya mungkin lebih ke arah support hero mid lane gak sih dengan Galea yang dia baru di tangan dari Ki ya, kemungkinan besarnya. Makanya main pick off juga bakalan jadi enak untuk Lancelotnya dan dijawab dengan ini yang menurutku untuk sisi divide jangka panjang kedua belah tim udah oke banget. Tinggal gimana defender mereka di XP nih yang harus diambil, dan ini kayaknya bakalan perebutan parah sih atau mungkin banning ya. Ditambah lagi karena XP lane. Kalea sekarang sudah diambil sebagai prioritas. Ya. Di first pick mereka di posisi saat ini mungkin ya Kimi-nya agak cukup dilematik. Berbeda dengan match sebelumnya, Kimi-nya tidak bisa kesentuh. Kalau dia mau coba pakai Purify untuk ke arah Kalea, kalau dia mau coba pakai Flicker, ya dia diambil Kalea. Ya, dan itu dia. Karena kalian juga kan maksa kan. Kayak yang tadi. Masa Purify, Granger-nya bahkan sudah di-ban juga. Menutup salah satu celah tadi. Bagaimana memang sangat-sangat sulit untuk bisa menargetkan langsung ke Granger. Dipaksa untuk Erlan main hero yang baru. Ya, dipaksa untuk elemen yang baru, apakah akan ada karir? Ya, Atau mungkin dia bermain dengan Beatrix yang akhirnya Kalea punya teman. Betul. dari KB. Iya, modalnya Beatrix, nyambung ya. Cuman ya, kalaupun emang ngomongin Beatrix, sebenarnya worth it menurutku untuk di-force. Cuman ya harus mereka sadari bahwa ya berarti mereka bakalan sangat bergantung dengan Trio Beatrix ya untuk 3 menit awal gitu. Karena dengan Beatrix yang kita tahu sendiri ya, di meta kali ini yang agak susah untuk membawa Purify dan hanya bisa membawa Flicker. Positioning adalah semuanya untuk 3 menit pertama. Apalagi selama Turtle lagi di kontes untuk di 2 menit awal. Poin positifnya ya kalau mereka ngambil kombinasi kayak Beatrix ya, Beatrix akan menjadi high ground tersendiri. Dia punya hero vision-nya, dia juga punya penetrace-nya. Cuman tergantung dari Dewa. Mereka bakal memainkan hero-hero yang punya sisi power atau enggak. Karena ya mendingan pakai gold lane-nya bisa pakai Purify kalau kayak gitu. Goldline-nya pakai Purify ya. Maybe. Lampu ya. Soalnya kalau kita lihat menuju ke arah lampu yang ditutup, mereka nggak mau meresahkan kembali. Ada satu nih yang oke. 1-1. One bisa, nggak usah pakai Purify. Tapi kalau ngomong secara one ini harusnya Albert tahu sih gimana cara untuk one. Karena kalau misalnya Albert nggak kasih call untuk ke arah one, nggak untuk kemungkinan dia menang dari Dewa. Ya bisa sih. Apalagi kita XP yang emang ditutupnya kan emang udah untuk inisiasi semua kan. Ruby dan juga lampu-lampu sudah silakan. Tapi ya jawaban selanjutnya Dewa kita masih bisa taruh lagi satu defender dengan Ezreal Laser. Obviously mungkin bisa di tangan dari Dewa juga kalau belum diambil sama Evos ya. Karena emang di game sebelumnya pun kita melihat Reddy juga nyaman gitu dengan menggunakan Evos ya. Jadi Dinai juga ya hari ini ya. Dan tadi aku kira akan ada di tangan dari Erlan. Nah ini mungkin Evos bisa ambil one untuk Erlan Oh, atau Moskow. atau Moskow. Ya, ada Moskow. Tapi Moskwa bertahan gak nih? Nah itu tuh. Karena ada tech charge kan. Itu yang bahaya sebenarnya. Dropnya ini yang jadi masalah besar tadi tadi. Makanya udah tetap di one ya sih. Kombinasi sama kalian juga lebih Ya. mudah. Harus tahu, Bisa bro. dengan Elis. adanya offlane nanti dan ya Sudah ya. semua dari Erlan. Elisnya juga dipegang sama Randy. Oh, tapi 1-1. 1-1 Hayabusa lumayan serem sih. Maksudnya serem buat 1-1 ya. Iya setuju. Pasti sih. Apalagi Ya. ngelihat hadirnya Elis ini juga
Berarti dia bakalan jadi sebuah tanker utamanya dari tim EVOS dan sebenarnya masih ada jawaban dari Dewa dengan membawa Kimi juga untuk di game kali ini. Tapi masih belum bisa memberikan poke pasti dari jauh gitu loh. Wow. Dan game ternyata ya ngepoknya lewatin lagi dengan cara in and out dengan cepat gitu. Iya, in and out dengan cepat. Kalau crossbow attack-nya ke dia, terbang, bisa copotnya cepet banget. Iya, bisa. Langsung turun. Iya. Nah, kalau enggak, kita bakal lihat apakah EVOS berhasil mendapatkan namanya di luar biasa. Supercaster, bawa kami semua ke Land of Down. Lihat berpegangan lah semua ini ya. Wah, Pegangan dulu nih semua ini. bergoncang. Karena kita siap untuk berangkat lagi menuju ke Land of Down. Yap, oke. Keadaan satu sama dan siapakah yang akan mendapatkan match point mereka terlebih dahulu? EVOS ataukah Dewa United? Yap, skor 1 sama. Setelah ini akan ada match point, entah itu Dewa, entah itu EVOS. Siapakah yang akan mendapatkan terlebih dahulu? Jadi langsung saja untuk game yang ketiga. Nice pick 2. Mana suaranya? Buset. Itu semakin lama malah jadi semakin rame ya. Emang Semuanya ya datang ya. Oke, tapi kembali lagi dengan upaya yang sama ya dari Dewa United. Mereka membawakan Joy untuk kitnya. Tapi setelah Lunox yang di-ban oleh EVOS, muncullah Kimi juga yang punya potensi untuk dapetin Spear. Tapi agak sedikit berbeda di mana Erlan kali ini dengan One bersama dengan Furious Together dan Swift Emblem yang dibawakan untuk One itu sendiri. ya, Masih ya, Masih. dengan Assassin, Temporal Rain, ada sebuah Master Assassin juga yang dibawakan untuk bisa bagaimana memperkuat dia mencari 1v1 situation. Rondo. What? Rondo menjadi korban tertangkap basah dan Ki bisa saja. Babak kedua. Yap, ini cukup berbahaya ya karena tekanan yang diberikan oleh Dewa dengan membawakan Kim di tengah juga tapi Kim 1v1 situation di Retro Play belum menjadi sebuah hal yang bisa dimaksimalkan juga oleh sosok Randy karena HP-nya udah tergerus. Yap. Dan Mueza sekarang leluasa banget ya. Oke, bahkan sekarang dia memanggil dari Ray dan sekarang Albert tidak dapat orange buff. Dicuri atas gangguannya Mueza dan juga membuat dari Ray-nya bisa menunjukkan bagaimana power of retribution itu. Dan kembali lagi, lihat bagaimana Ronda bersama dengan Josin yang mungkin di game pertama kita lihat ini leluasa banget ya buat pegangin ke arah Mueza dan sekarang tidak berlaku. Akan menjadi milik siapa lagi tapi barusan pertempuran poin killnya bisa diambil lagi kan Ronda. Benar-benar dalam masalah. Yap, ternyata Josin lagi-lagi yang diantisipasi untuk bisa dibawakan oleh EVOS tapi ternyata Ray adalah jawaban untuk bisa mengunci Ronda tersebut sehingga akhirnya Mueza-nya free dan sekarang Turtle terbuka dengan cukup bebas tanpa adanya upaya kontes sama sekali tapi lihat bagaimana Kin. Oke, Join yang masuk jauh dalam banget. Lalu dari Kina ditabrak habis-habisan. Selesailah sudah satu persatu. Pemain dari bos. Dan lihat bagaimana cepatnya rotasi yang bisa dilakukan oleh Kin. Dia menggunakan Rhythm of Joy ke arah Turtle sebagai anak tangga tapi lihat Rondel. Ronda. Ini metode dari tadi sama loh. Ya, Damage per second dulu dari Okta baru ke Meza. Habis itu udah bisa menjadi sektor. ya, atau bahkan Kin dulu yang open duluan Iya. Dia pakai anak tangga yang manapun deh dari jungle, dari turtle, dari player untuk bisa masuk ke belakang dan lihat Albert. Oke, ada Phantom Execution terus dibuangkan dan Kid masih berhasil untuk bisa kabur menjauh dari mara bahaya. Oh, dikejar. Gokil. Itu dia anak tangganya ke scavenger crab ya buat kabur karena dia tahu kayak bakal dikejar sama Albert. Dan kali ini audience prediction 81% untuk EVOS tapi yang kita lihat early game sedang dipegang oleh Dewa. Yep. 3-0 poinnya 2200 gold sedang harus dikejar oleh EVOS itu sendiri. Oke, Erlan. Lo gak nyampe kan tadi swallow pen-nya? Gak nyampe kayaknya ya. Nyampe ya. Gak nyampe tadi swallow pen-nya. Kehilangan satu katapul. Tapi kalau ngeliat dari one sebenarnya ini agak tricky gak sih Pak? Kayak lebih ke nyari momen. Ya. Itu yang susah buat one. Oke, Nakabasaki ditabrak dari sekitar sekarang Maybe mencoba untuk bisa mengatakan damage yang memaksakan keadaan. Maybe
Maybe hampir saja. Yap, tapi maybe harusnya punya kalkulasi juga ya untuk Ya. tidak terlalu dive. Karena ini agak sedikit berbeda nih setelah kita ngeliat lapu-lapu gold lane 2 kali yang dibawa oleh Maybe. Dengan Harriet damage lagi ya. Dan sekarang Kid. Ini pede banget aja udah. Tidak ada damage instan yang bisa dihasilkan juga malahan. Sekarang Randy sendirian terjebak untuk bisa kabur. Yap, masih bisa kabur ya. Belum ada inisiasi berlebih lagi yang dilakukan oleh Dewa untuk ke arah Randy karena mengingat Turtle pun sudah muncul. Setup lagi yang sedang coba untuk dilakukan tapi zaman Force di depan lane sudah ke trigger juga untuk bisa menghindari. Tadi ada cicilan menuju ke arah witness point ya yang dikejar. Oke, sebentar sekarang Randy harus berpindah tempat. Tempat yang kedua harus mereka relakan lagi. Wah, ini akan semakin snowball pastinya untuk Dewa United. Mereka punya power di area turtle-nya dan rotasi lagi menuju ke arah bottom lane. Yap. Dan EVOS belum bisa melakukan pertukaran sama sekali, Pak. Betul. Sebentar tadi Maybe. The weakness point di bagian belakang yang terbuka. Mana itu adalah titik tersulit. Yap. Revive masih ada. Oke, dan ini Sia-sia juga. terlalu banyak juga nggak sih yang bisa nge-trigger karena Crimson Baconnya Rondel. Kayak tadi dibuka pakai traction pulse aja dia langsung nge-trigger Crimson Baconnya. Kali ini tabrakan akan terjadi. Wah, langsung saya take di cara juga flicker tadi mengakibatkan Erlan menjadi korban bersama dengan Ki. Yap, Wow. Muezanya dia nutup jalan pulang Erlan. Bener-bener dikasih Arthur Rampart, ditutup jalannya dan akhirnya bisa mendapatkan poin kill tambahan lagi. Dan lihat lane atasnya juga dikontrol dengan baik oleh Ray. Oke, Dewa mulai mendominasi apapun itu yang ada di lane of dan bahkan sekarang Kid masuk jauh lebih dalam lagi menuju ke area pertahanan yang dibikin oleh EVOS. Dan Kid masih bersembunyi di dalam rumputan dan juga Albert berusaha untuk bisa melakukan sebuah aksi pengeroyokan bersama dengan rekannya Randy, tapi Mueza masih terlalu tebal. Walaupun masih ada ronde lagi di bagian belakang berusaha untuk bisa mengatakan damage-nya. Apa yang akan terjadi? Masih terlalu aman. Yang mereka bisa mengatakan damage. Oke, ancang-ancang tidal strike dari Ki hanya mencoba untuk mundur saja, tapi lihat di sini Albert gak dapetin purple buff-nya. Ray Tribution yang siap tadi untuk bisa melakukan steal dengan begitu baik, dan EVOS belum menemukan jawaban gimana caranya untuk bisa mengantisipasi pemain-pemain dari Dewa dan sekarang tabrak. Oke, Albert, Phantom Execution-nya gak connect dan dia terkadang menjadi satu poin yang pertama dan masih Kid masih selamat. Wow, Kid punya kalkulasi yang baik, Rhythm of Joy yang dia mainkan Vengeance yang tepat. Akhirnya membuat dari Kidnya bisa selamat tanpa ada pertukaran lagi-lagi yang bisa dilakukan oleh EVOS. Luar biasa Kid, bisa selamat tapi setidaknya mungkin di bagian atas akan ada satu otot yang bisa ditumbangkan kah? Harusnya tumbang itu ya. Ya tapi ini bukan menjadi pertukaran yang adil buat Betul. Turtle. Disecured oleh Dewa. Dorongan yang memang terjadi di arah top lane juga ini belum menjadi sebuah jawaban untuk bagaimana EVOS menemukan titik baliknya untuk bagaimana momentum bisa mereka pegang. Yap, karena sekarang Erlan sudah bergabung di area mid bersama dengan rekan-rekannya. Akan seperti apa lagi? Hati Mueza punya ancang-ancang low flicker tectonic charge. Ini bakal bisa mengenai siapapun, tapi kalau kita intip sedikit dari replaynya, mungkin ini udah dipegangin terus-terusan loh, tapi dia menghindari sebuah phantom execution, Tantros yang dibuka oleh Albert tadi. Dan masih bisa kabur dengan begitu lincahnya. Wow, ada mekanik. Satu gameplay yang dipertunjukkan juga, tapi Albert ditutup jalan pulangnya. Albert tadi ada Tondros pula, sekarang Phantom Execution langsung dikeluarkan. Albertnya masih berhasil selamat walaupun tadi ada Phantom Shuriken yang tepat berada di belakangnya. Yap, adu phantom nih. Iya. Shuriken, Phantom execution, tapi Kid. Waduh. Dengan ada satu crossbow yang tidak memberikan damage begitu maksimal. Kid? Namun sekarang Kidnya pun masih berhasil selamat kembali. Maybe zaman pos langsung dibuka. Sementara sekarang Erlan ada Titan Link tadi langsung dipotong pula. Erlannya bisa kada selamat. Setidaknya mereka berhasil tadi mendapatkan karena satu player yaitu Mueza. Ya walaupun Mueza tumbang, tapi yang perlu diperhatikan adalah lagi-lagi Kid seperti kameramen, dia selalu selamat. Betul. Selamat terus. 2 kali. 2 kali Kid. Di atas, di bawah. Mekanik yang memang dipertunjukkan juga sama Kid ya. Semenjak dia menginjakkan kakinya di panggung MPL Indonesia. Dan memang ada key sebenarnya untuk bagaimana adanya single target lock untuk mengunci Kid. Tapi terlalu banyak targetnya nggak sih? Ray harus ditangkep, Yep. Okta juga. Tapi Okta dan Maybe punya Purify. Itu yang berat. Lagi-lagi ya, buildnya masih sama dengan adanya satu buah Wah, Concentrated Energy dan Oracle. ini beda udah 2 level, mau 2 trade juga di split nih. Iya,
ya udah gitu udah ada yang bisa bikin momen Mueza. Ini Muezanya bakal bisa ngeganggu banget dan memberikan tectonic charge terhadap Albert. Makanya kalau misalkan emang mau paksa ada protesnya. Tapi so far harusnya enggak sih. Lihat dari EVOS juga mereka dalam keadaan yang tertinggal, mereka harus kembali bermain jauh lebih sabar untuk menemukan momen mereka. Tetap berani maju loh Bos. Coba lihat. Ngecek-ngecek dulu kali ya. Yap. Karena Dewa juga nggak mau terlalu terburu-buru ya. Mereka melihat bahwa Ray-nya masih bergerak di atas untuk ngedorong wave minion dan itu akan menjadi distraksi nantinya yang harus dihadapi oleh EVOS itu sendiri. Yep. Diangkat lagi. Oke. Randy sendirian, Randy dikeroyok, Randy bisa saja diamankan oleh pemain dari Dewa karena Randy menerima begitu banyak damage tadi yang masuk dalam tubuhnya. Belum lagi serangan yang terus-terusan dilakukan oleh Dewa. Yap, Randy HP-nya nggak full ya. Dan tectonic charge langsung saja tadi menghujam tubuh dari Raudal. Bahkan itu pada berbeda, Kid kembali selamat untuk ketiga kalinya. Ya itu dia, bahkan dengan cepatnya flicker dan tectonic charge, Raudal nggak sempet react dengan Crimson Baker ataupun flickernya. Yap. Itu terlalu mengejutkan, Pak. Bagus banget itu tadi loh Mueza. Dari dalam rerumputan dia sikat langsung tadi. Langsung dia nggak pakai aba-aba ya. Yap. Langsung tabrak dan akhirnya membuat dari Raudalnya harus menelan poin dari ketiga. Dan dengan hancurnya outer turret dari EVOS, Lord juga didapetin sama Dewa. Ini masih terlalu berat sih untuk EVOS bisa menciptakan momentum comeback. Nah, mau gak mau ya Moise aja dulu yang mungkin harus dimakan kali ini. Teman masih mengumpulkan XP demi XP, gol demi gol. Karena ini juga jadi pertanyaan, siapa yang akan menyambut tsunami slam-nya dari tim? Gak ada damage burst pasti. Yap. Susah. Apalagi di depan-depannya kan ini udah ada Moise. Moeza mau nabrak lagi nih, Moeza bisa nabrak lagi nih. Coba lihat Randy, mau tidak mau untungnya bisa kembali bersama dengan rekan-rekannya. Sebentar sekarang Kin, masuk ke belakang Kin. Ada pages yang diaktifkan tapi sekarang crossbow tank siap diaktifkan pula. Kin yang harus meregang nyawa, tidak akan bisa selamat kali ini. Ya tapi ini distraksi dan banyak banget resource tadi ya untuk bisa menumbangkan Kin, crossbow of tank. Yang dibuka akhirnya Kin memang tervanish. Tapi untuk sekarang, maybe sudah selesai dengan satu buah Holy Crystal. Tapi masalah dari EVOS ini belum berhenti. Yap. Masih ada Lord yang masuk ke dalam base turret dari top lane. Masih ada Lord di bagian atas, sebentar sekarang Albert harus clear wave ini yang ada. Tapi pergerakan dari Ray masih berhasil selamat. Sementara tadi ada satu barrier begitu saja dikeluarkan oleh Moeza. Dan lihat, pemain-pemain dari EVOS itu mereka ada di belakang tembok. Tapi Mighty Swing itu nyampe loh. Nyampe itu yang ngeganggu banget. Kenapa kalau kita lihat sekarang Grok udah mulai menjadi hero prioritas. Sebegitunya dia bisa kasih momentum, kasih efek sisi. Dan Dewa mereka nggak mau mundur. Mereka masih akan tetap mengandangi pemain-pemain dari EVOS. Oke, sementara itu tadi ada semua pergerakan tectonic charge dikeluarkan. Rodelnya berhasil selamat, Crimson Baker terlihat di dalam yang tersebut. Tapi Moezanya pun harus meregang nyawa. Hanya saja sekarang Ki harus menjadi korban pula. 2 untuk 1. Tapi seharusnya EVOS masih dalam keadaan yang cukup bertahan ya. Dengan hilangnya Randy dan Ki aja. Mereka masih bisa mempertahankan base turret mereka. Karena itu yang menjadi penting. Nantinya ini bakal dimainin lane-nya kalau misalkan ada yang hancur. Nah ini dari bawah, Ray bersiap. Hampir saja tadi bisa melakukan sebuah solo kill terhadap Erlan. Ya, tapi fokus dari Ray ternyata bukan menuju ke arah Erlan. Dia fokus untuk usir Erlan ya. Untuk dapetin satu buah base turret dari bottom lane. Dan kebetulan ini lane yang berseberangan dengan hadir Lord berikutnya. Udah ini. Ini dimainin aja nih, tinggal gimana Ray bisa nge-maintain wave-nya. Bahkan bukan cuma Ray, Jin juga bisa dikirim untuk memainkan lane-nya juga dengan satu buah Genius One yang baru juga selesai. Sementara power buff masih berhasil diambil oleh Albert. Setidaknya sekarang Albert sudah level 15 pula. Akankah ada mujizat nanti yang bisa membuat Albert bisa mendapatkan Kara Lord? Ataupun untuk sekarang Albertnya ada di bagian belakang. Sementara Rodel tadi berusaha untuk bisa mendapatkan Kara Kin. Mereka unggul dari quantity player. Mereka mencoba untuk bisa masuk ke dalam area dari Lord sekarang. Oke, tunggu ujunglah apakah ini akan menjadi sebuah kekuatan untuk EVOS bisa melakukan aksi pencurian menuju ke arah dari Lord. Yap, 4 player berusaha. Albert mendapatkan sebuah tekanan dari shutdown. Ray menghilang. Tottenham Ruin di tempat berbeda tapi Randy tidak bisa diselamatkan lagi. Randy yang berharus menghilang sementara sekarang Octanya masih berusaha untuk bisa mengatakan Devil dan juga mengganggu karena beberapa pemain yang memiliki Rallymus. Sementara itu ada King hancur. Zaman Force yang begitu menyakitkan maybe. Masih selamat tapi Lord menjadi milik EVOS. Yap, itu upaya untuk bisa mengusir pemain-pemain dari EVOS. Damage dari Maybe dan juga Okta ternyata masih belum cukup untuk bisa menumbangkan Albert secara mudah.
hanya ada Ki saja yang tumbang barusan. Dan Kin, dengan terpunishnya dia mengejar ke belakang, ini ngebuat akhirnya dari EVOS juga punya momentum. Mereka unggul jumlah, mereka paksa dan akhirnya membuat Ki punya single target lock menuju ke arah Ray. Itu juga jadi tabungan yang pecah karena Ray-nya ter-shutdown. Yap. Dan tabungan pecah tadi ada di angka sekitar 8.000 ya boleh. Yap, kalau sekarang udah setengahnya ya. Yap. 4.500 hanya dengan satu momen tadi. Bikin tumbang, mereka kuasain Lord. Dan sekarang Lord harus diantisipasi dulu sama Dewa United Yap. yang sudah mulai masuk ke dalam inner turret top lane. Ada waktu tambahan sekarang untuk EVOS bisa memperbaiki keadaan mereka. Semakin sedikit lagi waktu yang bisa dilakukan oleh Dewa untuk bisa menekan terus-terusan ke arah EVOS. Yap. Dan kali ini hati-hati yakin ini ada yang bisa megang dia soalnya. Susah untuk bisa menyelinap kabur karena tadi yang dilakukan sama Rondel juga bagus banget. Dia langsung tabrak lagi ke depan, dia masih lagi dari letak-letaknya. Akhirnya membuat dari tumbang menjadi momentum untuk EVOS. Sekarang sudah mulai keluar dari zona persembunyian mereka. Mereka jauh lebih punya vision untuk sekarang. Ada si Om Oke. Om David, Ada Om David, fokus nih ya, fokus. fokus saja. Oke. Nah, ini momentum yang bisa kita lihat dari EVOS juga ya. Ini nge-boost banget pasti dari Albert yang belum tumbang sama sekali. Magic Blade ada menuju ke arah Rose Gold Meteor untuk saat ini karena memang respect dengan 3 source magic damage dari Dewa. Ya bisa kita katakan dari kita juga punya damage psychomatic ya yang cukup besar. Sementara Wiza sedang mencari momentumnya akan seperti apa sembari mencari informasi. Randy mundur kembali, mereka terus melakukan sebuah kegiatan itu di area bawah Hul ya. Kenapa? Karena ini lemahnya di situ nih Bos sekarang. Jadi kegiatannya diperbanyak di situ, entah itu gotong royong, Beramai-ramai di situ beramai-ramai ya. mereka di situ memang. Musyawarah mufakat mungkin ada Buset. di situ juga. Tapi memang ya itu distract ke arah Baron lane yang berseberangan lagi-lagi karena memang dari Dewa United mereka punya super wave minion. Ini yang menjadi PR tentunya untuk EVOS itu sendiri siapa yang akan dikirimkan. Mungkin kalau secara kemungkinan ya yang bisa clear cepat di sini ada Albert. Albert juga keadaannya dimungkinkan untuk kontes di area Lord nantinya sebagai sang pemegang retribution. Atau mungkin Erlan. Dia juga punya movement yang cepat ya dengan attack speed yang sekarang juga udah mulai mumpuni. Oke. Sementara itu The Winter Crown sekarang di dalam tubuh dari Rondel. Harusnya akan jauh lebih Aman lah ya. bisa memutarkan diri ya. Ya harusnya dia bisa selamat dari Ray dan begitu kalau misalkan mau tabrak ke belakang. Tapi ini dia Lord in Hanch yang belum ter-evolve sudah muncul. Dewa nggak mau ambil pusing, mereka akan langsung komit menuju ke arah Lordnya melihat ada Erlan di area bottom lane. Ya, mereka mempercepat lagi dari Lord. Lordnya berhasil diamankan oleh Dewa. Oke, Lordnya diamankan dan juga tidak akan ada team fight lanjutan lagi yang ingin dilakukan oleh Dewa. Mereka memilih untuk bermain disiplin. Mereka memilih untuk mundur saja setelah melihat pemain-pemain dari EVOS. Mereka juga udah mulai maju. Cuman ini adalah salah satu momen-momen krusial juga untuk pemain EVOS loh, terutama Erlan. Ultimate yang memiliki crossbow tank-nya bisa jaga optimal main-main segini. Iya. Kita belum tahu nih, kita belum lihat nih itemnya seperti apa nanti nih. Minimal Dari- Winter Crown ya. Iya, Winter Crown lah. Tapi belum ada sih sejauh ini Winter Crown untuk Dewa United ya. Masih bisa harusnya untuk dimaksimalkan nantinya bagaimana menggunakan Inspire, crossbow tank, momentum yang akan dicari terlebih dahulu oleh EVOS sekarang. Tapi Dewa sedang memaintain lane mereka terlebih dahulu. Atas agak sedikit ditahan. Tengahnya juga sembari menunggu Lord akan masuk dan 3 lane push akan dimaksimalkan oleh Dewa United. Ya. Lord akan masuk dari area bottom lane. Akan seperti apa lagi? Tonros terlihat. Sementara Bad Daerah di bagian atas. Mereka tadi mencoba untuk bisa masuk jauh lebih dalam lagi. Lord masih bisa tertahan di bagian bawah. Tapi beberapa player sudah memutar arah. Yap, tapi lihat 3 base turretnya harusnya akan bisa dihancurkan. Oke, Penta bisa kucat dan itu dia. Tectonic Charge dikeluarkan. Mengakibatkan untuk kali apa yang akan terjadi. Tapi Moizanya malah sepenggilan dengan sangat cepat. Namun sekarang ada pergerakan tadi yang lagi dilakukan oleh Kin. Masuk terlalu dalam hingga membuat dirinya pun lejap. Yap, itu dia. Walaupun Tectonic Charge-nya connect langsung menuju ke 4 orang sekaligus. Tapi gak ada damage burst pasti juga untuk bisa bagaimana nge-follow up apa momentum yang sedang diciptakan oleh Moeza. Walaupun memang 2 pemain hilang dari Dewa, tapi setidaknya 3 base turret hancur. Yap. Pemain bisa spawn tapi tidak dengan base turret. Tapi sekarang respawn time semakin lama dan kesempatan juga buat EVOS untuk bisa mengurangi area defensif yang dimiliki oleh Dewa. Sekarang waktunya untuk Dewa bertahan atau
Dewa akan tetap mendominasi. Yap, tapi seenggaknya di sini masih ada sang damage dealer ya untuk bisa membantu clear powernya juga dari Dewa United. Walaupun ini Albertnya juga akan semakin leluasa lagi untuk in and out. Terlihat bagaimana Albert belum ada point dan sama sekali. Yap. Ini bakal jadi masalah nantinya buat Okta sama Maybe ya. Belakang-belakang udah gak bakal aman. Tapi sekarang menuju ke arah menit ke-19. Waduh tuh berdoa semuanya. Berdoa. Lord Evo saat lagi juga akan segera muncul. Dan harusnya dalam keadaan EVOS yang udah mulai stabil ya. Keadaannya juga udah mulai mengejar dari segi ketertinggalan. Mereka bisa punya potensi untuk nge-kontes ini dengan lebih besar sih. Tapi kalau wave-nya dimainin bagus banget sama Dewa ya. Aha. EVOS puyeng juga ini. Nah, tapi sekarang kan belum kelihatan ya. Iya. Yang dimainin nih. Justru Albert yang udah mulai start duluan. Betul. Untuk bisa melakukan clear power terhadap wave ya. Tapi harusnya ya Ray yang bakal ditugaskan juga untuk bergerak ke arah bawah. Tinggal gimana caranya dari Dewa mengulur waktu saat wave-nya di bawah bisa cepat. Yap. Tinggal manage untuk wave-nya aja nih. Kalau untuk EVOS sementara dari pemain-pemain Dewa ya kurang lebih sama juga. Siapa aja lagi nih. Dewa bakal jauh lebih untung kalau emang bisa manage. Dia waduh. Dikuasain ini area. Tinggal gimana juga dari Kinga sih buat sebuah target lock-nya ke siapa targetnya nanti. Karena sekarang kalau emang mau Waduh. apa yang terjadi Randy? Hampir saja ada Winter Crown tadi udah diaktifkan dan Randy pun sekarang masih bisa selamat. Wah sakit banget. Tidak berkurang kuantitinya dan waktu untuk mereka bisa mengajar. Karena dari Bueza, kekurangan dari kuantiti player mereka berusaha bisa masuk jauh lebih dalam lagi karena dari Lord. Tapi sepertinya akankah mereka mundur dari Dewa? Albertnya mulai baju, sedikit lagi yang tersisa. Albertnya! Lord berhasil dapatkan oleh Ray. Tapi di bagian bawah coba pergerakan dari Kid. Dan mereka sekarang mencoba untuk bisa melakukan sebuah serangan lagi karena beberapa player. Tapi Ray-nya pun masih berdiri tegak. Dan juga begitu kokoh di bagian bawah. Kid-nya benar-benar mengganggu konsentrasi. Dan Retribution akhirnya menunjukkan bagaimana kelasnya Kin. Yang punya concentrated energy juga dia ngeganggu dan bahkan HP-nya tumbuh lagi Pak. Oke, Lord harus segera dihilangkan oleh EVOS apabila mereka ingin bertahan. Tapi 4 player tersisa dari Dewa. Mereka pun tak tinggal diam. 4 melawan 4. Bersama dengan satu Lord Evolve. Rodelnya masih berusaha untuk bisa memenangkan di sebelah sekian. Udah mulai masuk jauh lebih dalam lagi. Guna untuk bisa mengatakan damage lebih dari Lordnya. Masih banyak SP yang ada di dalam tubuh dari Lord. Kidnya pun tidak bisa bertahan lagi. Dan Ray berfokus. Best-nya match